Ya mungkin kembali ke diri masing-masing gitu. Karena kalau aku pribadi sekarang, aku benar-benar hanya keluar rumah kalau emang aku kerja. Jadi aku nggak pergi-pergi makan-makan apa semuanya balik kayak kemarin gitu ya. Maksudnya masih udah mulai agak bebas. Sampai sekarang akhirnya mulai PSBB lagi. Aku benar-benar mengikuti aturan yang ada. Ya mungkin kalau ini menjadi suatu langkah yang terbaik untuk kita semua untuk lebih bisa mengurangi penyebaran COVID-19 ini ya mungkin diikutin aja gitu. Cuman kalau untuk aktivitas aku sih alhamdulillah masih berjalan, cuman tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang benar-benar makin dipakemin lagi gitu. Jadi benar-benar makin harus kitanya juga jaga diri, lingkungan tempat kerja aku juga benar-benar harus jaga-jaga semuanya gitu. Jadi saling membantu sih semuanya gitu. Di masa pandemi seperti ini aktivitas KTS itu seperti apa sih kan, maksudnya kayak syuting atau kegiatan di rumah, ada gimana maksudnya mengolahnya atau bagi waktunya segimana? Kalau syuting masih tetap syuting sampai sekarang gitu, masih ada syuting, cuman karena syutingnya FTV jadi lebih banyaknya FTV, jadi aku lebih bisa memilih kalau misalnya aku seminggu cuma mau ngambil satu judul, sisanya aku istirahat di rumah gitu, karena aku juga perlu istirahat, takutnya kalau nggak jaga-jaga badan jadi drop, imun turun, malah jadi gampang terkena penyakit gitu kan gitu. Jadi lebih begitu sih aktivitasnya paling. Di pandemi ini KTS punya hobi baru nggak sih kak? Maksudnya kayak apa gitu, lebih apa atau Lebih apa ya? melihara kucing itu hobi baru atau memang Enggak lah. Kalau pandemi ini sih nggak ada yang spesial karena sebenarnya banyak hal yang udah aku lakuin sebelum pandemi kayak nonton serial apa segala macam gitu. Jadi mungkin tapi sekarang waktunya lebih banyak karena kalau misalnya lagi banyak di rumah pasti kerjanya nonton ya sambil main kucing. Tapi kalau kucing kan emang dari sebelum pandemi pun juga udah punya kucing gitu. berapa banyak sih kak kucingnya? Aku lihat di Instagram banyak banget. 5, ada 5. Gitu, Kak. Gue lupa. Jadi anak-anak gue Chongfen, yang pertama Chongfen, klepon, Nutella, cendol, sama butterball. Berarti total udah berapa tahun tuh KTS maksudnya melihara dan merawat kucing? Dari 2015. Iya, ini yang kedua yang klepon baru banget lahiran kemarin. Jadi baru banget lahiran, ada anaknya ada 4. Aku ngeliat di Instagram KTS sempet nangis gitu ngeliat mama melahirkan, itu kenapa sih kak sampai tersentuh kayak gitu? Drama. Aku tuh emang cengeng ya aslinya gitu. Jadi ya pas kemarin cek terakhir sama dokter di USG kan, dokter bilang perkiraan itu lahirnya sekitar tanggal 20 sampai 24. Aku tuh hampir udah nggak mau ngambil kerjaan, jadi benar mau standby gitu siaga sama suami aku di rumah ngejagain si kucing aku ini si klepon. Tapi akhirnya kemarin aku sampai syuting gitu kan, jadi ada tawaran FTV aku ambil. Jadi 1 hari sebelum melahirkan itu aku masih syuting. Nah pas hari H melahirkan itu aku tuh juga ada syuting di rumah. Terus abis itu aku ada syuting lagi juga gitu, tapi nggak full seharian gitu karena bukan FTV gitu. Nah tapi jadi aku sempat mengalami proses persalinannya dia itu dari anak 1 sampai mau ketiga tuh aku masih ada di rumah gitu. Jadi aku tuh kayak terharunya tuh kayak ini anak kayak nungguin gue di rumah deh gitu. Gue gak tahu sih gue gertong nggak, cuma maksudnya dia kayak, karena aku tuh pas syuting pun kayak yang pengen banget gitu loh, maksudnya kalau tiba-tiba dia tengah-tengah syuting aku lagi terus dia lahiran kan aku jadi pasti kan sebel gitu kan, pengen nonton gitu, pengen lihat langsung. Tapi kemarin tuh lucu banget momennya, jadi bener-bener aku tuh masih sempat ngepost di IG story, aku masih sempat ngomong dia jalan-jalan biasa, aku bilang ini Bumil gendut banget sih perutnya, buruan apa lahiran, aku tuh masih ngomong kayak gitu tiba-tiba nggak lama kemudian dia lahiran gitu. Aku masih sempat lihat proses, habis itu emang sempat aku tinggal dulu sebentar syuting, habis itu baru balik lagi ke rumah. Lanjutnya dijagain sama suami aku sih yang suami siaga banget kemarin, sama dia di urut-urut perutnya, lucu banget kemarin tuh. Jadi pas dia itu nggak, si klepon itu nggak kayak gitu, biasanya biasa aja. Jadi kemarin pas dia mau mulai lahiran dia tuh nempel banget sama suami aku gitu. Kita kan udah kayak nyiapin kandangnya gitu kan emang khusus buat lahiran gitu, dan dia tuh tahu itu tempat buat dia lahiran karena biasanya karena kucing udah disiapin selonong wae aja gitu kan, dia mau ke mana gitu suka-suka dia, ada juga kucing ya kan. Nah tapi ini dia bener-bener tahu itu tempatnya di situ udah disiapin, terus dia maunya tuh suami aku nemenin ke situ. Nah kalau suami aku geser dikit dia ikutan juga tuh, terus dia ngeong-ngeong, jadi suami aku tuh harus nempel sama dia terus gitu. Jadi harus akhirnya sampai proses itu juga diurut-urut perutnya gitu. Jadi aku lihat prosesnya sih sampai anak ketiga. Berarti memang sebelum menikah sendiri KTS kan memang sudah suka kucing
kucing. Suami kebetulan juga suka kucing atau karena Katia sendiri nggak sih Kak? Terbalik. Ya suka kucing sebenarnya itu suami aku gitu. Jadi yang suka kucing itu suami aku. Akhirnya dari awal pacaran emang keluarganya itu pecinta kucing, keluarga suami aku gitu. Jadi aku mulai suka pas punya ngerawat dari benar-benar dari kecil, ikut ngerawat, ikut ngerasain ya udah. Jadi sekarang heboh. Jadi udah benar-benar cinta kucing banget gitu loh. Udah heboh deh pokoknya kalau sama kucing. Iya Katia kan sesayang itu gitu ya sama kucing gitu Kak. Apa maksudnya yang bikin suka banget gitu sama kucing karena apa sih Kak maksudnya? Apa ya gimana sih, kayak mungkin sekarang aku sama suami ngelihatnya, aku beruntung juga sih, maksudnya kita sebagai pasangan dua-duanya sama-sama pecinta binatang gitu kan, jadinya sama-sama punya hobi yang sama gitu, ngurusin kucing. Dan mungkin juga karena kan aku sekarang belum dikaruniai anak nih, jadi mungkin jadi salah satu ini aja ya, apa namanya, pengganti gitu. Jadi bawaannya pengen pulang gitu kan, apalagi kan kalau dengar orang wah udah punya anak lo pasti bawaannya pengen main di rumah mulu apa segala macam ya. Sekarang belum ada anak, adanya anak kucing kan gitu, jadinya satu apa ya, bikin betah aja di rumah gitu. Apalagi kayak kemarin kita lockdown apa segala macam, mau bener-bener mostly pasti di rumah, itu udah bener-bener jadi hiburan banget sih gitu ngurusin kucing. Jadi aku sama suami emang kayak kucing tuh udah kayak anak gitu. Jadi kalau aku syuting atau dia juga misalnya lagi pergi, dia kerja, pasti update nih anak kamu nih gitu-gitu, terus video gitu-gitu. Jadi emang bener-bener udah kayak anak beneran gitu loh. Kebayang nggak sih kan maksudnya Katia dan suami kan sesayang itu sama kucing, apalagi nanti anak gitu ya. Untuk target omongan sendiri sama suami itu seperti apa sih Kak? Targetnya sih ya pengennya sih disekasinya sih gitu, cuma mungkin sekarang belum dikasih rezekinya sama Allah, jadi ya udah jalanin yang ada dulu sih gitu. Tapi untuk suami sendiri maksudnya ada minta atau apa sih? Sama kucing? Enggak sih, kita berdua benar sama-sama enjoy, karena itu dia kali ya, di rumah juga nggak sepi, masih ada hiburan tuh kucing-kucing, dan keluarga juga alhamdulillah nggak ada yang pernah sampai sekarang nggak ada yang maksa gitu loh. Jadi keluarga kita berdua pun juga nggak ada yang kayak kapan-kapan gitu, nggak. Jadi mereka emang menyerahkan semuanya sama kita. Emang kita bilang tahulah kita udah mencoba berbagai usaha dan segala macam, tapi ternyata belum dikasih, ya mereka juga paham gitu, ya mungkin minta didoain aja. Berarti total kucing yang lahirnya kan tadi baru tuh, berarti jadi berapa tuh? Kan tadi 5. Enggak, kebetulan kan aku kucing jantannya, kan aku kucing aku yang betina, kucing jantannya itu punya teman, jadi pasti kita sharing profit ya, jadi kita bagi hasil gitu, jadi pasti nanti ada bagi hasil. Jadi karena 4, mudah-mudahan sih sehat nih, karena kan kalau misalnya walaupun sekarang lahirnya udah lahir semua, perjalanannya masih panjang nih ya, namanya juga masih kitten gitu, jadi masih 1-2 bulan ke depan harus dipantau terus, mudah-mudahan sehat semuanya. Katia tuh telaten banget gitu ngurusin kucing, maksudnya aku juga suka kucing, Iya. tapi Katia tuh kayak sayang banget gitu sama kucing, dan memang kayak jadi hobi Katia sendiri atau? Emang sayang banget sih, emang sayang gitu. Sama suami juga bener-bener, wah dia juga lebih ini juga, kemarin dia bener-bener ngurusin. Dia kalau lihat di aku ngepost, kan aku ngepost kan, karena tuh kan aku selalu ngepost tentang kucing-kucing aku, jadi nih sampai para netizen atau mungkin penggemar-penggemar aku di sosial media tuh yang ditungguin tuh kadang-kadang bukan story aku. Jadi kalau misalnya aku udah nge-storyin muka aku mulu, Kak kucingnya dong gitu. Jadi mereka kayak nggak butuh aku gitu. Jadi mereka butuh kucing-kucing aku, beneran sumpah. Dia tuh punya fans-fans masing-masing. Kucing-kucing aku tuh banyak fansnya. Kak ini dong, atau misalnya aku ngepost yang ini doang, Kak yang ini mana, kok nggak dipost-post gitu. Itu banyak banget. Jadi seneng sih gitu, maksudnya mereka juga pada antusias karena mereka juga pasti kan pada apa, animal lovers juga. Kak ada kekhawatiran sendiri nggak sih, kan katanya orang kalau melihara kucing susah untuk dapat keturunan atau hamil? Kak Hatia khawatir nggak sih sama suami atau gimana Kak? Enggak, itu aku bener-bener kalau tiap ada yang ngomong kayak gitu, coba dipelajari dulu lebih baik, udah bisa di browsing penyebabnya apa segala macam. Jadi ya apa ya, enggak lah, kalau emang belum dikasih aja. Enggak banyak kok yang aku lihat yang punya kucing berapa berpuluh-puluh apa segala macam juga punya anak aja gitu. Itu kan kembali lagi sama rezeki yang dia. Seorang kucing kan apa, hewan kesayangan Nabi, masa dijadiin alasan pasti ini gara-gara kucing nih nggak punya anak. Enggak lah, jangan, kasihan dong kucing yang nggak salah apa-apa ya kan. Kak ini soal apa sih yang kabar kemarin tuh yang Katia sempat merawat apa sih, ngambil hak asuh, apa sih, merawat anak? Udah lewat, ini bahas lagi. Iya Amandin itu gimana sih Kak? Nggak gimana-gimana, udah sekarang Amandin sehat walafiat bersama Selisha, sepupu aku. Oh berarti memang nggak ada apa-apa lagi kalau udah selesai maksudnya segala macamnya atau gimana? Itu kan masalah keluarga, aku tuh gak pernah mau ngumbar masalah keluarga, cuman kalau pihak lain yang mau ngumbar itu haknya mereka. Cuman pas sampai saat ini alhamdulillah Amandin sehat walafiat, dirawat dengan penuh kasih sayang, pokoknya aman semuanya. Terakhir mereka maksudnya ini kan
di tengah pandemi ini, maksudnya orang kan berharap segera berakhir. Untuk Katia sendiri, harapannya untuk COVID sekarang tuh seperti apa sih? Pastilah, aku pasti pengen banget semua ini nggak cuma aku doang, pasti semua orang juga pengen ini cepat berakhir. Ya mungkin kembali ke diri masing-masing gitu. Karena kalau aku pribadi sekarang, aku benar-benar hanya keluar rumah kalau emang aku kerja. Jadi aku nggak pergi-pergi makan apa semuanya balik kayak kemarin gitu ya. Maksudnya masih udah mulai agak bebas. Sampai sekarang akhirnya mulai PSBB lagi. Aku benar-benar mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi aku benar-benar pure kerja. Aku nggak menahan diri banget ya, namanya juga orang pengen jalan-jalan, pastilah pengen jalan-jalan. Siapa sih nggak pengen liburan? Cuman aku benar-benar menahan diri banget karena satu, aku tinggal di rumah yang ada keluarga besar yang lainnya gitu. Jadi aku nggak mau menjadi carrier. Aku punya mama juga, mamaku juga ada sakit diabetes. Jadi aku harus berpikir panjang gitu untuk kedepannya, nggak cuman buat mikirin diri sendiri senang-senang gitu. Jadi berharap semua orang bisa berpikir seperti aku gitu. Jadi menjaga diri masing-masing lah gitu, jangan dipikir hura-huranya aja, jangan dipikir senang-senangnya aja. Kalau bisa tahan diri, mudah-mudahan segera berakhir kita bisa jalan-jalan lagi. Oke?